Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Amelia Putri dengan NIM 1915201133 dari Fakultas Dakwah di jurusan Bimbingan Konseling Islam 5D di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester yang diujikan oleh Ibu Dr. Andra Eni Nuraini MSI sebagai dosen mata kuliah konseling keluarga. Beberapa teknik-teknik yang perlu diperhatikan dalam konseling keluarga. Yang pertama itu ada teknik sculpting atau mematung, yaitu suatu teknik yang mengizinkan anggota-anggota keluarga yang lain menyatakan persepsinya tentang berbagai masalah hubungan di antara anggota-anggota keluarga tersebut. Yang kedua itu ada teknik role playing atau bermain peran, yaitu suatu teknik yang memberikan peran tertentu kepada anggota keluarga. Yang ketiga itu ada silence atau diam. Apabila anggota berada dalam konflik dan frustasi karena ada salah satu anggota yang lain yang bertindak kejam, maka biasanya mereka datang ke hadapan konselor dengan tutup mulut. Yang keempat itu ada confrontation atau konfrontasi. Ialah suatu teknik yang digunakan konselor untuk mempertentangkan pendapat-pendapat dalam wawancara konseling keluarga. Yang kelima itu ada teaching via questioning. Ialah suatu teknik mengajar anggota dengan cara bertanya. Yang keenam itu ada listening atau mendengarkan. Teknik ini digunakan agar pembicaraan seorang anggota keluarga didengarkan dengan sabar oleh yang lain. Yang ketujuh itu ada teknik recapitulation atau mengikhtiarkan. Teknik ini dipakai konselor untuk mengikhtiarkan pembicaraan sehingga dengan cara itu kemungkinan pembicaraan akan lebih terarah dan terfokus. Yang kedelapan itu ada summary atau menyimpulkan. Dalam suatu fase konseling, kemungkinan konselor akan menyimpulkan sementara hasil pembicaraan. Yang kesembilan itu ada clarification atau menjernihkan, yaitu usaha konselor untuk memperjelas atau menjernihkan suatu pernyataan anggota keluarga. Yang kesepuluh itu ada refleksi, yaitu cara konselor untuk merefleksikan perasaan klien, baik yang berbentuk kata-kata ataupun ekspresi wajah. Yang kedua itu ada manfaat. Manfaat yang didapat dari kegiatan webinar yang telah kita semua lakukan itu bisa mendapatkan banyak ilmu tambahan dari berbagai sumber atau pemateri webinar. Dalam webinar ini juga kita bertemu banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Yang ketiga itu ada analisis. Analisis yang didapat dari kegiatan webinar ini ialah dengan mengangkat tema peran dan tantangan konseling keluarga di era milenial. Sebagai calon konselor, kita dapat mengetahui apa saja peran konseling keluarga dan bagaimana tantangan konseling keluarga di era milenial ini. Dengan adanya webinar ini, kita dapat mempersiapkan diri untuk menjadi konselor yang profesional di era milenial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.